Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang dikasih di dalam Tuhan. Pada hari ini seperti biasanya kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online kita. Dan sebelumnya kakak mau menghimbaukan terlebih dahulu buat adik-adik yang ada di rumah, buat adik-adik yang kelas besar atau tunas besar, mari kita bersama laksanakan sekolah minggu ini dari awal hingga berakhir nanti dengan baik. Dan mari kita laksanakan ibadah sekolah minggu ini dengan penuh kesungguhan hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan buat adik-adik yang masih kecil juga diminta kepada orang tuanya agar membimbing anak-anaknya di dalam mengikuti sekolah minggu kita ini dari awal hingga berakhir nanti dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali kita di dalam sekolah minggu kita ini, kakak mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan, kita menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak mau bertanya nih, siapa yang tadi pagi ketika bangun mimpinya indah sekali? Ada yang ingat ketika bangun mimpinya indah? Ada? Tentunya ya, pasti ada di antara kita ketika kita bangun tidur, kita mengingat bahwa tadi malam kita mimpi indah. Itu semua, kenapa kita mimpi indah? Itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan hadir di dalam mimpi kita, menyatakan kasih-Nya melewati mimpi kita tadi malam, itu mimpi yang indah. Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan, kakak mengajak kembali nih kita memuji nama Tuhan dengan judul Naik Kereta. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat dan penuh kesungguhan hati ya, karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah, ada dedikasi di dalam Tuhan supaya sekolah minggu kita ini selalu terlaksana dengan baik. Maka mari kita juga mengikutinya dengan sebaik mungkin ya. Ada yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan. Kakak mau bertanya nih, siapa yang tadi pagi ketika bangun langsung berdoa? Ada? Ada? Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita harus berdoa. Mengapa kita berdoa? Kita harus mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena ketika kita bangun di pagi hari, kita masih diberikan oleh Tuhan kesehatan, kita masih diberikan oleh Tuhan kekuatan. Ketika kita bangun, kita dipercayakan oleh Tuhan nafas kehidupan yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Pada saat ini juga di dalam sekolah minggu kita ini, supaya terlaksana dengan mulus, dengan baik, maka kakak kembali mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita memohon, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari ikuti kakak ya, kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil. Kami berdoa kepada Tuhan, kami mengucap syukur karena ketika kami bangun di pagi hari tadi, Tuhan masih memampukan kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan yang tiada taranya. Sungguh baik Engkau Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur atas itu semua. Dan juga Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini melaksanakan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan boleh menyertainya dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti ada yang bertanya nih dari tadi, apa ya tema sekolah minggu kita pada hari ini? Nah, kakak akan memberitahukan tema kita. Tema kita adalah mendengar dan melakukan. Pasti ada yang penasaran nih, apa sih maksud dari tema kita mendengar dan melakukan? Nanti adik-adik akan mengetahuinya ya. Nah, untuk itu kita memuji nama Tuhan kembali nih adik-adik, supaya kita lebih semangat di dalam kita melaksanakan sekolah minggu kita ini. Kita memuji nama Tuhan, Yesus besertaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dan penuh semangat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita ulangi satu kali lagi ya pujian ini dan penuh semangat. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada,
pujian yang sangat menyenangkan dan luar biasa indah ya, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, ada yang dikasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita telah tiba saatnya di dalam ayat hafalan. Jadi sebelum kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan ayat hafalan yang akan kakak tampilkan, kakak meminta kepada adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing ya, supaya nanti ketika ayat hafalan kita ditampilkan, adik-adik selain menyaksikannya, adik-adik juga bisa membacanya di dalam Alkitab sehingga dengan mudah untuk menghafal ayat Alkitabnya. Nah, ayat hafalannya ada yang dikasih dalam Tuhan, yaitu terdapat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Sekali lagi ya, Yakobus pasal 4 ayat 17. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sekali lagi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita telah bersama ya mendengar dan menyaksikan ayat hafalan, dan sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh rasa syukur kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa karena sebentar lagi kami mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin curahkan Roh Kudus Tuhan, agar Alkitab-Mu yang akan kami bacakan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca Alkitab. Amin. Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu diambil dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya ya masing-masing. Kita akan membuka Alkitab kita akan membacanya, yaitu dari Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dalam hitungan ketiga ya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Dengan perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora."
Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang ini menjadi sangat takut karena Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Ada yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kakak mengajak kita semua untuk menyaksikan video cerita tentang Yunus yang telah kita baca bersama-sama tadi. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Kita semua anak raja. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Anak raja. Kita semua anak raja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?"
Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkutlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada yang dikasih di dalam Tuhan. Tadi kita telah bersama menyaksikan video cerita tentang Yunus. Dan sekarang kakak ingin menampilkan kembali video, yaitu dialog antara Nuning dan ibunya. Mari kita saksikan bersama-sama. Nuning, iya ibu, ada apa bu? Nuning, hari ini ibu mau berkunjung ke rumah nenek ya. Nuning jangan kemana-mana, Nuning di rumah saja ya. Ingat pesan ibu, bersihkan rumah, kemudian cuci piring, kemudian Nuning juga jangan bermain ke tempat yang jauh-jauh, di sekitaran rumah saja ya. Karena pada saat ini adalah musim yang tidak baik, di mana pandemi COVID-19 ini bisa menyerang kita. Jadi kita harus perlu waspada. Nuning mengerti? Baik ibu, Nuning mengerti. Ibu, nanti Nuning di rumah saja ya, Nuning tidak kemana-mana. Anak yang pintar. Baik, ibu berangkat dulu ya. Baik ibu, hati-hati di jalan ibu. Pada saat itu, Nuning pun sendirian di rumah. Nuning bernyanyi-nyanyi, ia menari-nari. Itu adalah salah satu caranya agar ia menghilangkan kebosanannya. Dan itu adalah salah satu caranya supaya ia selalu betah di rumah. Aduh, cuacanya panas sekali ya. Tapi
aku harus turuti perintah ibu jangan kemana-mana. Karena saat ini sedang musim corona. Jadi aku harus perlu waspada dan hati-hati. Aku mencuci piring sudah, membersihkan rumah sudah, dan saatnya aku membaca Alkitab aja. Aku mau mendengarkan firman Tuhan saja, supaya hidupku selalu dekat dengan Tuhan Yesus yang baik itu. Benar. Lebih baik aku membaca Alkitab saja. Baca Alkitab saja. Oke, ada indikasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya untuk kita masuk di dalam tema kita, yaitu mendengar dan melakukan. Nah, ada pasti penasaran kan dengan tema kita pada hari ini? Baiklah, ada indikasi dalam Tuhan. Baru saja kita telah bersama menyaksikan video cerita tentang Yunus dan dialog antara Nuning dan ibunya. Nah, ada indikasi di dalam Tuhan, ada yang mengerti maksud dari cerita Yunus tadi dan dikaitkan dengan dialog antara Nuning dan ibunya. Ada yang mengerti? Nah, kakak akan jelaskan ya untuk kita semua. Nah, ada indikasi di dalam Tuhan, ketika kita melihat cerita tentang Yunus, kita melihat bahwa Yunus sama seperti tema kita mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Yunus. Apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Yang dilakukan oleh Yunus adalah ia tidak melakukannya. Ia hanya mendengarkan saja, namun ia tidak melakukannya. Kembali ke dialog Nuning. Ia mendengar yang diperintahkan ibunya dan ia juga melakukannya. Nah, ada indikasi di dalam Tuhan apa yang sepatutnya kita ambil dari cerita Yunus tadi dan dialog antara Nuning dan ibunya. Nah, jadi yang dapat kita ambil adalah kita selain mendengarkan, kita juga melakukan. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua kita, kakek dan nenek kita, orang-orang sekitar yang kita sayangi, tentunya itu adalah sesuatu yang baik. Tidak mungkin mereka memerintahkan hal-hal yang tidak baik, seperti hal-hal kecelakaan, seperti buah-buah roh yang bersifat jahat. Namun yang mereka perintahkan kepada kita adalah hal-hal yang baik, sama seperti buah-buah roh. Jadi ada yang dikasih di dalam Tuhan, kita harus sama seperti tokoh Nuning. Kita mendengarkan dan juga kita melakukan. Misalnya ya, ada yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di rumah, ibu kita memanggil kita dan menyuruh kita untuk menjaga adik kita. Kita jangan hanya mendengarkan saja ya, namun kita juga melakukannya. Kita harus menjaga adik kita dengan baik, karena itu merupakan suatu perintah, dan perintah itu harus kita turuti. Itu baru orang tua yang memerintahkan kita, belum lagi Tuhan Yesus. Adik tadi melihat kan, karena Yunus mengingkari panggilan Tuhan, ia tidak menuruti perintah Tuhan, ia tidak melakukannya, maka Tuhan murka terhadap Yunus. Tuhan menghukum Yunus. Apa bentuk hukumannya, adik-adik? Bentuk hukumannya, Tuhan menurunkan angin ribut badai untuk menyerang kapal Yunus, sehingga Yunus pada saat itu kena undi dan ia dibuang ke tengah lautan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengirimkan sebuah ikan yang sangat besar, ikan paus, dan ikan itu menelan Yunus, sehingga Yunus di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Bayangkan ada yang dikasih di dalam Tuhan. Kalau kita manusia biasa berada di dalam perut ikan, tentunya 1 menit saja kita pasti sudah mati. Namun itulah kuasa Tuhan, ia menghukum, namun ia masih memberikan belas kasihannya kepada Yunus. Karena Tuhan Yesus percaya Yunus pasti menyesali perbuatannya. Oleh karena itu ada yang dikasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita laksanakan tema ini dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan dan juga kita melakukannya, sama seperti Nuning ya, ada yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, amin untuk firman Tuhan yang telah bersama kita dengarkan pada hari ini. Ada yang dikasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita melipatkan tangan kita menutup mata kita berdoa kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini melipatkan tangan kami, menutup mata kami berdoa kepadamu. Tuhan, Engkau melihat kami masih kecil-kecil Tuhan, kami sangat memerlukan bimbingan, kami sangat memerlukan penyertaan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami.
baik itu di masa pendidikan kami Tuhan, di masa tumbuh kembang kami Tuhan. Mari Tuhan terus bekerja di dalamnya, karena kami percaya apa yang kami harapkan, apa yang kami rencanakan dan cita-citakan, semuanya boleh dapat terlaksana dengan baik sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan, karena kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami, kakek nenek kami, adik dan kakak kami, dan seluruh keluarga besar kami Tuhan. Berikan selalu Tuhan mereka kesehatan, kekuatan. Jauhkanlah Tuhan mereka dari segala sakit penyakit. Biarlah mereka selalu sehat, selalu kuat di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengalir melewati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga teringat Tuhan akan bumi kami ini, di mana tanah air kami ini sedang dilanda oleh COVID-19. Mari Tuhan, kami sangat merindukan pemulihan Tuhan untuk memulihkan negeri kami tercinta ini, sehingga kami Tuhan boleh dapat nanti ketika semuanya telah kembali keadaan yang baik, boleh dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus bersama-sama dengan teman-teman kami, saudara-saudari seiman kami, untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sentera kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di atas segala sesuatunya. Doa kami ini Tuhan, mari Engkau lengkapi dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, ada yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, nanti untuk mengumpulkan persembahannya bisa ada lakukan sendiri di rumah ya. Dan nanti bisa diserahkan juga ke gerejanya masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya agar boleh berguna bagi kelancaran pelayanan-Mu di muka bumi ini, dan teristimewa untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Amin. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengiringi kita di dalam persembahan syukur kita menyanyi Kau Temanku, Ku Temanmu. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu. Dalam Tuhan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti jalanan dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu.
Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tiba saatnya kita di penghujung sekolah minggu kita. Terima kasih ya karena telah mengikuti sekolah minggu kita ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini dengan baik. Nah, ada yang dikasih di dalam Tuhan untuk menutup perjumpaan kita dalam sekolah minggu online kita pada saat ini. Akan mengajak kembali kita bersama-sama berdiri, kita memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Mari kita memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari kita ulangi sekali lagi ya lagu ini. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sekarang kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita. Terima kasih ya, sampai bertemu kembali di sekolah minggu online selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.